Shalom saudara-saudara terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara telah menonton 3 video sebelumnya, maka saudara akan mengerti dan memahami apa tujuan renungan hari ini. Sekarang izinkan saya menunjukkan kepada saudara betapa buruknya akibat yang dirasakan oleh orang Kristen jika mengabaikan peringatan tanda-tanda kemurtatan tersebut. Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27 firman Tuhan berkata, "Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka." Ketahuilah, ayat 26 adalah sebuah ayat peringatan yang sangat bijaksana, dan ayat 27 kedengarannya lebih bijaksana lagi, di mana di sana diperingatkan akan kematian atas penghakiman Tuhan yang mengerikan oleh api yang dahsyat yang akan menghanguskan setiap orang-orang yang durhaka atau orang-orang yang meninggalkan Yesus. Hal ini sangat serius. Jika saudara dan saya semakin mengerti kebenaran ini, namun terus berjalan di jalan yang salah, hidup di dalam dosa, dan terus-menerus mengikuti keinginan daging, tentu Tuhan akan berkata, "Selesailah sudah." Saya tidak tahu kapan Tuhan akan berkata seperti ini kepada seseorang. Saya tidak dapat membantu menginformasikannya, tetapi saya tahu jika situasi menjadi cukup buruk, Tuhan akan berkata, "Selesailah sudah segala sesuatu." Pada titik ini, Tuhan akan memperlakukan anaknya seperti dia memperlakukan seorang penyembah berhala. Api yang membakar orang-orang durhaka akan membakar orang-orang percaya yang hidup dalam dosa. Hal ini sama seperti anak-anak yang menjelang dewasa dapat mengakibatkan para orang tua mengambil langkah drastis seperti ini. Mereka menjadi begitu tak terkendali dan akhirnya saudara memperlakukan mereka seolah-olah tidak mengenalnya. Saudara harus mengeluarkan mereka dari anggota keluarga karena sikap dan tindak tanduk mereka menghancurkan nama baik keluarga. Tuhan akan membuat demikian ketika Anda melangkah jauh dan hanya hukuman yang telah menanti. Mungkin akan ada orang yang berkata, orang yang mengaku Kristen akan berkata, "Saya akan melakukan apapun untuk keinginan saya di dunia ini. Saya akan berbuat apapun untuk menikmati apa yang telah saya raih di dunia ini. Saya akan menjadi apapun untuk mencapai cita-cita saya di dunia ini. Saya tidak peduli apa kata pendeta, saya tidak peduli apa kata Tuhan, dan saya tidak peduli apa kata Anda." Nah, perlu saya sampaikan kembali dan saya ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah melempar selimut penghukuman kepada orang-orang yang sedang berjuang mencapai cita-citanya di dunia ini dan orang-orang yang sedang menikmati pencapaiannya di dunia ini. Tetapi Tuhan akan melempar selimut penghukuman kepada orang-orang yang terhimpit oleh dosa, yang terhimpit oleh keinginan-keinginan daging mereka, sehingga takluk kepada iblis dan meninggalkan Yesus dan menjadikan Yesus bukan apa-apa dalam kehidupan mereka. Dengan berat hati hal ini harus saya sampaikan. Suatu saat kelak di batu nisan orang-orang yang mengaku Kristen seperti ini akan terukir besar. Ibrani 10 ayat 30-31. Demikian bunyinya, "Sebab kita mengenal Dia yang berkata, 'Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan.' Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Mengerikan kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini ada banyak orang Kristen yang mengeraskan hati terhadap kebenaran firman Tuhan. Banyak di antara orang-orang Kristen yang mengaku Kristen tidak mau hidupnya dirancang dan diatur oleh firman Tuhan. Mereka ingin hidup sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Mereka ingin hidup sesuai dengan apa tujuan hidup mereka. Hal inilah yang menggambarkan betapa kerasnya hati orang Israel di padang gurun kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, walaupun dengan nyata mereka telah melihat dan menerima mujizat-mujizat Tuhan terjadi, di mana Tuhan mampu mengubahkan batu karang yang kering menjadi mata air, dan Tuhan mampu memberikan mereka makanan roti surga. Namun mereka tetap khawatir akan apa yang mereka makan dan minum untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, sehingga di antara mereka banyak yang mati. Demikianlah kehidupan orang Kristen saat ini.
banyak di antara orang Kristen yang hidup seperti di padang gurun, hidup dalam masalah, kesulitan, namun tetap mengeraskan hati kepada Tuhan dan hidup sesuai keinginan mereka. Dan untuk mencapai cita-cita mereka, mereka hidup sesuai apa yang mereka kehendaki, sehingga jatuh ke dalam rancangan-rancangan iblis dan jatuh ke dalam dosa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Jika saat ini di antara saudara ada yang masih mengeraskan hati terhadap kebenaran firman Tuhan, mari lembutkanlah hatimu sebelum semuanya terlambat. Percaya atau tidak percaya, penghakiman Tuhan itu nyata. Percaya atau tidak percaya, janji Tuhan akan digenapi. Jika kehidupan saudara saat ini dalam masalah, dalam kesulitan-kesulitan hidup seperti dalam gurun pasir, namun tetap mengeraskan hati terhadap kebenaran firman Tuhan dan tidak mau berbalik kepada Tuhan, maka pesan saya, jangan menyesal jika harus penghukuman Tuhan yang memaksa saudara untuk kembali. Jangan menyesal jika musibah yang harus memaksa saudara untuk berubah dan kembali kepada Yesus. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.